Ini adalah sebuah riwayat hadis riwayat Al-Hakim dan Ibnu Majah. Ketika kami sedang berada bersama-sama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang sekumpulan putra dari Bani Hashim. Apabila baginda melihat mereka, tiba-tiba air matanya berlinang dan wajahnya berubah. Abdullah berkata, dan aku bertanya, kami melihat sesuatu yang tidak kami senangi pada wajahmu. Maka baginda menjawab, kami adalah ahlul bait yang Allah telah memilih bagi kami kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Sesungguhnya ahli keluargaku semeninggalanku nanti akan menerima bala bencana dan pengusiran dan pembuangan. Sehingga datanglah suatu kaum dari arah timur yang membawa panji-panji hitam. Mereka meminta kebaikan tetapi tidak diberikannya. Lalu mereka berjuang dan menang. Lalu diberikanlah apa yang mereka minta itu, tetapi mereka tidak menerimanya, sehingga mereka menyerahkan kepemimpinan itu kepada salah seorang lelaki ahli keluargaku. Di sini ada garis kurung atau takwilnya adalah Al-Mahdi. Dia lalu memenuhinya dengan berbuat adil seperti sebelumnya yang dipenuhi dengan kezoliman. Barang siapa di antara kamu semua yang menjumpai hal-hal tersebut, hendaklah dia mendatangi mereka walaupun terpaksa merangkak di atas salju. Nah, kita akan membahas ada beberapa kalimat di sini yang perlu digarisbawahi, ya. Yang pertama, baginda waktu menjawab, baginda, kami adalah ahlul bait yang Allah memilih bagi kami kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Artinya keluarga Nabi ini adalah, ya kan, ahlul bait Nabi ini dia lebih memilih akhirat daripada dunia. Artinya orang yang zuhud, orang yang meninggalkan keduniaan. Yang pertama. Terus yang kedua, sesungguhnya ahli keluargaku sepeninggalanku nanti akan menerima bala bencana, pengusiran dan pembuangan. Ini kalimat yang kedua, ya. Jadi perlu digarisbawahi bahwasanya Rasulullah sedang bersabda ini itu di Madinah. Artinya keluarga ahlul bait Nabi ini mengalami bala bencana, pengusiran dan pembuangan. Artinya mengalami pengusiran dan pembuangan dari Madinah. Artinya sudah keluar dari Madinah. Jadi ahlul bait yang disebut di sini adalah ahlul bait yang disebut pada terakhir kalimat tersebut ini, hadis ini, yaitu Al-Mahdi. Maka di sini kelanjutan hadisnya, sehingga datanglah suatu kaum dari arah timur yang membawa panji-panji hitam. Nah, ini adalah keterangan yang tadinya bicara ahlul bait, ya kan? Ahlul bait Nabi yang setelah mengalami pengusiran dan pembuangan, ini menerangkan pada akhirnya akan muncul dari sebelah timur. Ya. Panji hitam apa itu panji hitam? Apa cukup dengan kita mengatakan panji hitam terus kita membawa bendera begitu? Panji hitam itu adalah lambang kerendahan hati. Ya, yang Rasulullah bawa panji hitam adalah lambang kerendahan hati, lambang kemuliaan akhlak. Bukan ketika kita membawa bendera langsung akhlak kita berubah, bukan ketika kita membawa bendera kita langsung rendah hati. Bukan. Anak kecil juga bisa membawa bendera hitam. Orang kakek-kakek bisa membawa bendera hitam. Orang komunis bisa membawa bendera hitam. Jadi ini lebih kepada simbol pemaknaan orang-orang yang mengikuti ahlul bait ini, yang rendah hati, yang akhlaknya mulia. Terus ya, mereka meminta kebaikan tetapi tidak diberikannya, lalu mereka berjuang dan menang. Lalu diberikannya apa yang mereka minta tetapi mereka tidak menerima, sehingga mereka menyerahkan kepemimpinan itu pada seorang laki-laki dari ahli keluargaku, Al-Mahdi. Berarti ini berangkat dari timur, ya kan? Terus barang siapa di antara kamu semua yang menjumpai hal-hal tersebut, ya kan? Jadi artinya kita harus bisa memahami adanya hal-hal yang di atas yang dijelasin oleh hadis ini. Seperti mereka meminta kebaikan tetapi tidak diberikannya. Yang diminta itu apa? Yang diminta kebaikan di sini adalah bisa jadi bicara tentang kekuasaan, bicara tentang keadilan. Karena ada kelanjutan dari kalimat ini menerangkan, lalu mereka berjuang dan menang, lalu diberikannya apa yang mereka minta itu.
yaitu kepemimpinan itu terus apa? Tetapi mereka tidak menerima sehingga mereka menyerahkan apa yang mereka minta itu, yaitu kepemimpinan itu kepada salah seorang lelaki dari ahli keluargaku. Jadi yang diminta adalah bicara tentang pertama keadilan, yang bicara tentang kekuasaan, kepemimpinan. Nah, makanya kita lihat di Indonesia dari tahun berapa tuh? 2016, 2017, 212 segala macam sampai hari ini. Sebenarnya ya banyak alim ulama yang memperjuangkan keadilan, memperjuangkan segala macam ya, kebaikan segala macam. Tapi ya seperti ini. Barang siapa di antara kamu semua yang menjumpai hal-hal tersebut, hendaklah dia mendatangi mereka walaupun terpaksa merangkak di atas salju. Jadi artinya di sini diterangin kemunculan Al-Mahdi memang mungkin benar menunjukkan kalau ada musim salju di bangsa Arab. Tetapi bicara tentang mendatangi mereka walaupun terpaksa merangkak di atas salju bukan sebuah kalimat yang menunjukkan keadaan sebuah zaman, tetapi kata wajib yang harus ditunaikan. Hingga kalaupun nggak ada motor, nggak ada mobil, nggak ada pesawat, nggak ada apapun kendaraan, kita wajib untuk mendatanginya walaupun merangkak di atas salju. Apalagi kalau ada. Jadi itu lebih kata wajib. Contoh, ada sebuah hadis yang menerangkan tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Apa kita disuruh nuntut sampai ke negeri Cina sana? Itu kata wajib yang ditunaikan walaupun jauh harus kita jalani. Ya, Al-Mahdi akan muncul dari timur atau dari Madinah. Ya, kita akan bahas lagi. Dari hadis riwayat At-Tabrani, akan keluar dari sulbi ini Ali, seorang pemuda yang akan memenuhkan dunia ini dengan keadilan. Maka apabila kamu yakin yang demikian itu, hendaklah kamu turut menyertai pemuda dari Bani Tamim itu. Sesungguhnya dia datang dari sebelah timur dan dialah pemegang panji-panji Al-Mahdi. Ini bisa dari timur. Timurnya Madinah itu luas, sampai Khurasan, sampai Indonesia di sini. Terus hadis lain lagi dari Ibnu Majah dan Tabrani lagi, akan ada orang-orang keluar dari sebelah timur, lalu mereka mempersiapkan segala urusan untuk Al-Mahdi, yakni pemerintahannya. Ini nyambung dengan hadis yang tadi yang panjang itu. Setelah ahlul bait Nabi itu mengalami pengusiran dan pembuangan sampai dengan munculnya panji-panji hitam dari arah timur, ya kan? Yang akhirnya dia menyerahkan kekuasaan dan kepemimpinannya kepada Al-Mahdi. Nah, ini kan nyambung dengan hadis ini. Nah, kita akan meyakini, kita akan membahas tentang apa benar dari Indonesia Al-Mahdi. Nah, kita akan membahas kelanjutannya, prakondisi kemunculan Al-Mahdi dan tanda-tandanya. Ya, baik kita mengkaji dari dalam Quran ataupun hadis. Makanya kita akan bahas hadis dulu sebelumnya. Dari Nabi SAW bersabda, Allah akan mengeluarkan dari persembunyiannya Al-Mahdi, yaitu dari kalangan kaum keluargaku, sejurus sebelum hari kiamat. Walaupun kiamat cuma tinggal sehari saja, dia akan menyebarkan keadilan dan kesesamaan di atas muka bumi dan menghapuskan kezaliman dan penindasan. Jadi yang jelas Al-Mahdi itu muncul di daerah apa? Di suatu daerah, di suatu wilayah yang banyak kezoliman dan penindasan. Karena apa? Ini hadisnya menerangkan seperti itu. Bumi pasti dipenuhi dengan kebejatan dan kezoliman. Jika kondisinya seperti itu, Allah mengutus salah seorang lelaki dari umatku yang namanya seperti dengan namaku, di sini dikatakan sama, yuwati padahal ya, dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Dia akan memerintah bumi dengan keadilan dan kejujuran, seimbang dengan kebejatan yang ada. Langit sedikit pun tak akan mencegah hujannya, demikian pula bumi tak menghalang-halangi tumbuh suburnya tanaman. Dia akan berkuasa di bumi, di muka bumi selama 7 atau 8 atau 9 tahun. Nah, ini ada beberapa kalimat yang juga harus digarisbawahi. Yang pertama, bumi pasti dipenuhi dengan kebejatan dan kezoliman.
tapi tidak menerangkan dalam arti keseluruhannya. Dari banyaknya kebejatan dan kezoliman, yang paling bejat dan yang paling zolim di mana hari ini terjadi? Di mana banyak orang tua menzinai anaknya sampai punya anak, orang tua membunuh anaknya, anak membunuh orang tuanya, perzinahan di mana-mana, perampokan, korupsi, ketidakadilan, kesemena-menaan. Itu banyak sekali. Itu di mana? Di Indonesia banyak sekali. Dan terus yang kalimat kedua, langit sedikit pun tak akan mencegah turunnya hujan, demikian bumi tak menghalang-halangi tumbuh suburnya tanaman. Jadi langit dan bumi yang dimaksud adalah tempat kemunculan sosok Al-Mahdi, di mana langit tidak menghalangi turunnya hujan, yang artinya suatu wilayah atau suatu daerah yang banyak curah hujannya tinggi. Ya. Terus yang kedua, dan demikian pula bumi tak menghalang-halangi tumbuh suburnya tanaman. Indonesia paling subur, negeri yang paling subur. Terus kondisi yang